saya menginginkan UMKM di daerah dapil saya ini bisa berkembang terus dan menjadi ekspor. Jaket kulit juga ya Mbak. Okay. Nah itu di Garut luar biasa Mbak. Jadi diekspor ke Italia. Italia itu sebenarnya bahan dasarnya itu dari Garut. Kendala itu adalah jaringan internet ya Mbak ya. Baik. Nah ini belum bisa masuk ke pelosok-pelosok. Sementara orang yang benar-benar memiliki niat dan keinginan kuat untuk berubah ekonominya itu adalah di masyarakat di pedalaman. Halo sahabat FPD, selamat datang di YouTube channel FPD DPR. Apa kabar? Saya Monica Arum, senang sekali bertemu dengan seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia. UMKM merupakan salah satu pilar terpenting bagi pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. UMKM banyak menyerap tenaga kerja, mendatangkan investasi, dan berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Saat ini, kita kedatangan seorang narasumber yang berkompeten dalam membahas UMKM ini, yaitu Ibu Siti Mufatahah dari fraksi Partai Demokrat, anggota DPR RI Komisi 11. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Monica yang cantik. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Karena tadi aku sudah menjelaskan sedikit tentang UMKM ya Bu ya. Ibu kan dari Dapil Jabar 11 Ibu. Iya betul. Meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut. Nah, itu kalau sahabat FPD tahu sangat terkenal dengan UMKM-nya ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin Ibu selaku anggota DPR RI Komisi 11 bisa menjelaskan sedikit mengenai UMKM yang ada di Dapil Ibu. Baik Mbak Monica, makasih banyak. Pada kesempatan ini saya sangat antusias sekali sebenarnya, sangat semangat sekali karena berbicara tentang UMKM. Topik kali ini sangat menggelorakan semangat saya karena memang di daerah dapil saya ini, khususnya Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya, ini adalah lumbung UMKM. Bayangkan setiap wilayah, setiap daerah, kadang desa itu ada beberapa UMKM yang berkembang di sana. Ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi saya sebagai anggota Komisi 11 dari fraksi Partai Demokrat yang berada di Komisi 11 ya. Tentunya yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan, kami terdorong bagaimana memajukan UMKM khususnya di Dapil. Tentunya secara nasional saya juga berharap di tempat yang lain juga berkembang secara maksimal. Nah, di Kabupaten Tasik dan Kabupaten Garut serta Kota Tasikmalaya ini banyak UMKM yang memiliki yang memang berasal dari kearifan lokal. Baik itu bentuknya makanan ringan, kemudian baju ya, bordir, kemudian juga pertanian juga Mbak. Ini menjadi satu komoditi yang layak karena saya menginginkan UMKM di daerah dapil saya ini bisa berkembang terus dan menjadi ekspor. Gitu. Jadi saya ikonnya selalu mendorong, memotivasi UMKM di wilayah saya ini menjadi UMKM go ekspor. Itu yang saya motivasi kepada mereka. Saya mulai bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian memberikan motivasi kepada mereka. Yang jelas sebagai anggota Komisi 11 saya mendorong mereka, membantu mereka dari fraksi Partai Demokrat ini memang karena sesuai dengan visi misi, salah satu visi misi dari Pak Ketum kita yang memang salah satunya memperhatikan UMKM, ini menjadi terinspirasi bagi saya gimana UMKM itu menjadi go ekspor ya. Nah, untuk menjadi go ekspor ini saya mendorong mereka agar itu menjadi satu cita-cita yang bukan tidak mungkin, itu pasti bisa kalau kita memiliki niat yang kuat dan kebersamaan seluruh anggota UMKM, kemudian mengajak masyarakat sekitar untuk mendorong agar UMKM ini bisa berkembang. Nah, alhamdulillah Mbak, dari ribuan UMKM yang ada, saya bergerak dari satu ke satu lain. Contohnya saja ada di sana perikanan, Mbak. Perikanan yang ternyata hasil ikannya itu kemudian kita bantu karena memang hasilnya itu
ternyata sudah ada koneksi, ada penampungnya di luar negeri ya Mbak ya. Di luar negeri di ekspor itu untuk ekspor udang Paname. Nah, ini udang yang sangat diminati oleh orang bule Mbak ceritanya ya. Dan kami dorong mereka mempunyai tempat untuk pembibitan ya, pembibitan, pengolahan, kemudian udang itu diekspor. Nah, itu ternyata lumayan Mbak, karena di sana masyarakatnya kompak. Masyarakatnya kompak dan alhamdulillah mereka menyadari bahwa dengan adanya bantuan itu kelompok UMKM mereka bisa merangkul masyarakat lain sehingga perekonomiannya juga menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kelinci. Kelinci kita juga bantu di sana karena memang ternyata hasil kelinci kita ini mereka UMKM sana itu salah satunya mereka mengekspor pakan kelinci. Kemudian kelincinya juga diekspor. Kelinci hidupnya ya, itu diekspor. Ada kelinci bule, ada kelinci Australia, ada kelinci Jerman, kelinci macam-macam Mbak. Jadi lucu sekali sebenarnya. Dan ternyata memang sudah ada koneksi juga di sana. Kemudian juga bordir, ya bordir juga ternyata juga mendapatkan tempat yang baik juga di Eropa. Saat itu kami mendorong agar mereka juga semakin banyak yang menikmati bordiran ala Eva, apa sih namanya ya? Saya lupa nama mereknya itu ya Mbak ya. Itu produk Tasikmalaya. Kemudian domba juga itu produk dari domba juga jaket kulit juga ya Mbak. Nah itu di Garut luar biasa Mbak. Jadi diekspor ke Italia. Italia itu sebenarnya bahan dasarnya itu dari Garut gitu. Nah ini kemudian ini juga saya lagi bidik hasil pertanian Mbak. Hasil pertanian ini cabe itu sudah ditunggu. Kemudian ada porang juga Mbak. Ini satu hasil pertanian yang masih akan dikembangkan secara ini, tapi sudah ditunggu oleh masyarakat Jepang, oleh pengusaha Jepang, karena ternyata porang ini menjadi salah satu makanan di sana Mbak. Saya nggak tahu seperti apa pengolahannya, tetapi sudah mulai dibidik oleh ini. Kemudian ada juga nanti saya juga akan mendorong masyarakat yang belum memiliki UMKM yang go ekspor ini, saya mendorong mereka, ini ada permintaan serai wangi, tapi bentuknya oil. Nah di sana ternyata diolah menjadi parfum Mbak. Nah itu menjadi salah satu bidikan saya nantinya ke depan, dan saya merasa bangga kepada UMKM yang ada di dapil saya yang ternyata memiliki niat yang sama dan kuat seperti yang saya inginkan, dan harapan saya memang masyarakat di dapil saya ini semakin maju dalam perekonomiannya. Begitu Mbak. Keren sekali Ibu, saya sejujurnya terkesima sekali dengan penjelasan Ibu tadi. Ternyata Garut Tasik tuh go internasional ya Bu ya, produk-produknya luar biasa, makanya UMKM banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah Ibu, tadi dari segala upaya dan usaha yang telah dilakukan itu sebenarnya masih adakah kendala di Garut atau Tasik gitu untuk bisa meningkatkan UMKM tersebut? Kira-kira apa Bu kendalanya? Baik, kalau misalnya untuk yang ekspor itu sudah infrastruktur untuk bisa menjadi komoditi ekspor sudah, alhamdulillah sudah bisa ya Mbak. Tetapi saya ini kan selain yang ekspor, saya juga membidik UMKM kecil ini untuk bisa go ekspor. Salah satu yang paling kendalanya mereka karena sekarang modelnya digital, kendala itu adalah jaringan internet ya Mbak ya. Nah, ini belum bisa masuk ke pelosok-pelosok. Sementara orang yang benar-benar memiliki niat dan keinginan kuat untuk berubah ekonominya itu adalah di masyarakat di pedalaman Mbak. Karena mereka merasa bahwa aktivitas sehari-harinya itu banyak luang waktunya gitu, sehingga kalau misalnya diberdayakan untuk mengembangkan sebuah usaha, mereka malah antusias gitu. Nah itulah yang saya harapkan, membangun UMKM dari desa menuju go ekspor. Oke, baik. Jadi salah satu kendalanya sahabat FPD merupakan infrastruktur jaringannya Ibu ya. Iya betul. Nah itu mungkin bisa menjadi catatan pemerintah gitu ya. Betul. Lalu, modal juga Mbak, modal juga ini menjadi kendala. Tapi saya mendorong masyarakat ini memotivasi
masyarakat ini bahwa modal itu bukan jadi suatu kendala yang utama, karena modal ini bisa dibantu oleh kami dari Komisi 11 atau pemerintah, dan bersama kami stakeholder yang berada di Komisi 11 ini juga saya akan dorong semaksimal mungkin untuk membantu. Asal satu yang penting yang perlu dipelihara adalah niat yang kuat, istiqomah, dan betul-betul konsisten dalam niat itu. Sehingga kalau misalnya di pertengahan jalan ada kendala, maka mereka tidak langsung mundur begitu, kemudian tidak melanjutkan perjuangan mereka, tetapi saya berharap mereka semakin tertantang untuk menghadapi kendala itu. Nah, itu yang selalu ini memang agak susah, Mbak, tetapi alhamdulillah dengan saya kan kebetulan sebelumnya juga memiliki latar belakang sebagai psikolog juga, tapi memang sekarang menggeluti bidang ekonomi juga, karena memang ekonomi ini menjadi sangat penting untuk masyarakat. Jadi saya mengcombine apa yang saya miliki ini, sehingga salah satu untuk mendongkrak mereka ini untuk bisa tetap survive dengan semangat yang kuat untuk membangun UMKM Go Ekspor itu menjadi satu tantangan tersendiri, dan alhamdulillah ternyata ya berhasil sedikit demi sedikit tergugah mereka untuk ikut serta dalam apa yang saya lakukan sebagai anggota fraksi Demokrat ini untuk memajukan UMKM Go Ekspor. Baik, keren sekali Ibu, amanah sekali. Pokoknya wakil rakyat dari fraksi Partai Demokrat sangat mengakomodir berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai UMKM ini, sahabat FPD. Jadi tenang aja, Ibu Siti Mufatahah akan terus membantu berperan di Dapil Jabar 11 ya Bu ya? Ya, betul. Lalu terakhir untuk kita pengen tahu Bu, selama ini baik dari Komisi 11 atau dari fraksi Partai Demokrat, mungkin sudah melakukan suatu gerakan atau apa yang sudah dilakukan FPD dalam membantu UMKM di Dapil Ibu? Ya, salah satunya itu tadi, karena kesulitan kendalanya adalah digitalisasi, maka saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya digital ini. Dan saya mengajak stakeholder yang ada di pemerintah desa, dari pemerintahan desa saya panggil, saya berkoordinasi dengan kepala desa untuk bisa memfokuskan salah satu anggaran desanya bisa dipakai untuk mereka pokoknya fokus untuk bagaimana internet itu masuk, jaringan internet itu bisa masuk ke desa, dan masyarakat menjadi terbantu dengan adanya internet yang memang disediakan oleh desa. Dan saya pun secara pribadi memang membantu ke masyarakat, cuman memang tidak seluruh masyarakat. Tapi kalau misalnya untuk mempercepat itu, maka saya berkoordinasi seperti tadi dengan kepala desa. Dan ini juga saya sampaikan secara pribadi kepada kepala daerah juga bahwa digital ini penting, sehingga saya harapkan juga ada sinergi seluruh stakeholder yang ada, baik itu pemerintah daerah maupun saya juga dari legislatif dan pemerintah pusat. Ini digital ini menjadi salah satu infrastruktur yang wajib untuk dikembangkan atau ditingkatkan semaksimal mungkin di wilayah seluruh Indonesia. Tapi kalau di dapil saya, insya Allah saya berupaya semaksimal mungkin mempercepat itu, Mbak. Nah, itu salah satunya, kemudian digital. Kemudian yang kedua, bantuan terhadap UMKM, baik itu bentuknya peralatan maupun stimulan ya, Mbak, modal stimulan untuk membuat mereka mencoba agar dengan sedikit modal tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, itu saya combine antara pemasaran secara digital gitu ya dengan kreasi-kreasi yang saya dorong agar bisa membuat UMKM ini menjadi kreatif, lebih kreatif lagi membuat modifikasi terhadap produk-produk yang mereka bikin. Baik Ibu, terima kasih. Jadi benar-benar UMKM di Dapil Jabarnya Ibu Siti ini benar-benar go internasional, lalu benar-benar sama Ibu Siti diupayakan dari usaha kecil menengah menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar dan bahkan bagi perekonomian nasional ya Bu ya. Betul. Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk segala penjelasannya yang begitu komprehensif. Kita tentunya berharap bahwa semua wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari fraksi Partai Demokrat, dapat menaungi seluruh aspirasi rakyat, karena harapan rakyat perjuangan Demokrat. Terima kasih sahabat FPD, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke seluruh sahabat FPD di seluruh Indonesia. Terima kasih.